Shalom, halo semuanya. Kak Masa hadir kembali hari ini membawakan renungan judulnya Khawatir. Apakah kalian pernah merasa khawatir? Pasti pernah bukan? Rasa khawatir sebenarnya tidak selalu buruk adik-adik. Dia juga bisa berguna. Tergantung cara kita mengelolanya atau mengatasinya. Misalnya nih, kamu khawatir rumah kamu kemalingan. Oleh sebab itu kamu memeriksa pintu beberapa kali. Sesudah itu barulah bisa kamu tidur nyenyak sepanjang malam. Sebaliknya, rasa khawatir itu membuat kamu gelisah sepanjang malam sehingga tidak bisa tidur. Adik-adik, objek rasa khawatir itu beda-beda. Sungguh wajar jika seorang calon mahasiswa kedokteran khawatir akan prestasi hasil ujian masuk minggu depan. Tetapi tidaklah wajar jika dia diliputi rasa khawatir kalau nanti menjadi dokter, dia memberi obat yang keliru sehingga pasiennya meninggal dunia. Apa perlunya dari sekarang sudah khawatir? Padahal jangankan jadi dokter, untuk masuk kuliah kedokteran saja belum tentu dia diterima. Rasa khawatir itu ada pada tiap orang adik-adik. Ada yang tampak mencolok, ada pula yang pandai menyembunyikannya. Dalam Matius 6 ayat 25-34, Tuhan menyapa rasa khawatir tentang kebutuhan yang sangat pokok, yaitu sandang pangan. Ayat 25 dituliskan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Lalu ayat 33 menuliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kekhawatiran diletakkan bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Apa ya artinya? Pertama, Yesus bukan bermaksud menganggap enteng kebutuhan sandang pangan. Semua orang perlu makan, sebab itu adalah kebutuhan dasar. Tetapi Yesus mengingatkan di ayat 25 bahwa ada yang lebih penting dari makanan, yaitu hidup itu sendiri. Kata Yesus, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Yang kedua, isi hidup yang lebih penting dari makanan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya artinya, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, menaati pemerintahan Allah dan sesuai dengan kehendaknya berarti mempercayakan diri pada Tuhan. Tentang mempercayakan diri, Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit, itu di ayat 26, dan perhatikanlah bunga bakung di ladang, di ayat 28. Lalu Yesus bertanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan tidakkah ia akan terlebih dahulu mendandani kamu? Itu di ayat 30. Keempat, mempercayakan diri pada Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa alias pasif. Memang Yesus menyebut burung diberi makan oleh Bapamu di surga. Burung tidak hanya menunggu kiriman makanan adik-adik, melainkan dia juga berjerih payah berterbang kian kemari mencari sebutir biji atau seekor ulat untuk dimakan. Dan yang kelima, pada akhir percakapan, Yesus berkata, di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik, di sini Yesus hendak menegaskan bahwa hidup dalam kerajaan Allah bukan berarti bebas dari masalah dan kesusahan. Hidup tidak lepas dari kesusahan. Tiap hari ada aja masalah. Permasalahannya, apakah kita bisa menguasai masalah itu atau sebaliknya? Kita yang dikuasai oleh masalah itu. Lalu apa kuncinya dalam mengatasi masalah? Apakah kita membiarkan diri kita diperintah oleh rasa khawatir atau diperintah oleh kehendak Tuhan? Demikian renungan Kak Masa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya rasa khawatir ini Tuhan akan ambil dan gantikan dengan rasa percaya hanya kepada Engkau saja. Amin. Yesus memberkati. Shalom.